Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan belajar IPA bab 1 mengenai ciri benda dan wujud benda. Nah, kamu harus tahu apa itu benda. Benda adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berwujud dan memiliki massa. Contohnya itu seperti meja, kursi, air, oksigen, dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui apa itu benda, kita akan belajar tentang ciri-ciri benda. Adapun ciri-ciri benda yang pertama yaitu benda dapat dilihat. Yang kedua, benda itu memiliki massa. Apa itu massa? Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Nah, sekarang anak-anak Miss perhatikan contoh pada gambar. Buku yang lebih tebal itu memiliki bahan penyusun lebih banyak dibandingkan buku yang lebih tipis. Jadi, massa buku yang lebih tebal pasti lebih banyak dibandingkan buku yang tipis. Sampai di sini anak-anak Miss paham ya? Nah, selanjutnya ciri benda yang ketiga yaitu benda memiliki volume. Apa itu volume? Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Nah, contohnya kamu bisa lihat pada gambar. Ukuran ruang botol pada gambar hanya bisa diisi sebanyak 750 ml air. Jadi volume botol ini yaitu 750 ml air ya. Lebih dari itu maka air akan tumpah ke bawah. Nah, setelah belajar tentang ciri-ciri benda, kita akan melanjutkan tentang wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga yaitu benda gas. Nah, benda padat anak-anak Miss perhatikan pada gambar. Ada meja, kursi, buku. Itu merupakan contoh-contoh benda padat. Nah, setelah mengetahui contoh benda padat, kita harus mengetahui ciri-ciri benda padat. Adapun ciri-ciri benda padat yang pertama yaitu memiliki massa dan volume tetap. Oke, volume pada benda padat itu selalu tetap. Yang kedua yaitu bentuk benda padat tidak mengikuti bentuk wadahnya. Nah, anak Miss bisa perhatikan pada gambar. Penggaris tidak akan berubah bentuk ketika dipindahkan ke dalam gelas. Oke. Next, yang ketiga. Bentuk benda padat itu dapat berubah dengan perlakuan tertentu, misalnya dengan cara dipotong, dilipat, dipanaskan, dan lain-lain. Nah, sekarang anak-anak Miss perhatikan gambar tersebut. Nah, ada potongan kayu. Kayu akan berubah bentuk ketika potongan kayu itu disusun dan dibentuk menjadi seperti meja ataupun kursi. Nah, contoh kedua yaitu kertas dapat berubah bentuk ketika dilipat dan menjadi mainan pesawat terbang seperti gambar tersebut. Sampai sini jelas ya. Next, ciri keempat benda padat yaitu zat penyusun benda padat itu sangat rapat. Anak-anak Miss bisa perhatikan pada gambar tersebut ya. Zat penyusun benda padat itu sangat rapat dan tidak memungkinkan adanya pergerakan. Oke, sekarang kita akan membahas benda cair. Nah, anak-anak Miss bisa perhatikan contoh benda cair pada gambar. Ada air, ada minyak, kecap,
saus, sirup, dan madu. Itu semua adalah contoh-contoh benda cair. Adapun ciri-ciri benda cair, yang pertama yaitu benda cair memiliki massa dan volume tetap seperti benda padat ya. Yang kedua, bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, anak Miss bisa perhatikan contoh pada gambar. Ada air yang dimasukkan ke dalam 3 wadah yang berbeda-beda. Wadah yang pertama, yang A, air yang dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuk airnya seperti gelas. Nah, yang wadah yang B, air yang dimasukkan ke dalam mangkuk, maka bentuk airnya seperti mangkuk. Dan yang terakhir, air yang dimasukkan ke dalam botol, maka bentuk airnya seperti botol. Paham ya? Benda cair itu bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, adapun ciri benda cair yang ketiga yaitu permukaan benda cair yang selalu tenang dan datar. Nah, anak-anak Miss bisa perhatikan contoh pada gambar tersebut. Walau botol dimiringkan ke kanan atau ke kiri, namun permukaan air tetap tenang dan selalu datar. Nah, ciri benda cair yang keempat yaitu mengalir dari tempat tertinggi ke tempat terendah. Contohnya seperti air terjun. Air terjun akan mengalir ke tempat yang terendah. Nah, ciri yang kelima yaitu menekan ke segala arah. Nah, anak-anak Miss bisa perhatikan gambar di bawah ini. Ada gelas yang telah dilubangi. Lalu, ketika kita isi dengan air, maka air akan menekan ke bawah dan menyebar ke segala arah. Nah, selanjutnya ciri benda cair yang keenam yaitu meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya, ketika ada air tumpah di lantai atau di meja, lalu kita elap dengan tisu ataupun kain, maka lantai atau meja itu akan kering, sedangkan tisu atau kain akan menjadi basah. Nah, kamu harus tahu, kain itu memiliki celah-celah kecil sehingga air dapat meresap ke dalam kain ataupun tisu. Nah, untuk ciri benda cair yang terakhir yaitu cat penyusun benda cair itu tidak terlalu rapat. Nah, gambarnya anak-anak Miss bisa lihat ya. Zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat sehingga masih bisa bergerak. Nah, yang terakhir yaitu benda gas. Nah, anak-anak Miss bisa perhatikan pada gambar ya. Adapun contoh benda gas yang pertama yaitu udara dalam balon. Nah, contohnya itu udara dalam balon. Kalau balon itu contoh benda padat ya, tapi kalau udara dalam balon itu contoh benda gas. Yang kedua ada gas LPG. Yang ketiga ada uap air. Yang keempat ada asap pabrik. Dan yang kelima ada awan. Nah, itu semua adalah contoh-contoh benda gas. Adapun ciri-ciri benda gas yang pertama yaitu memiliki massa dan volume yang berubah-ubah atau volumenya itu tidak tetap. Nah, yang ciri kedua yaitu bentuk benda gas itu selalu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, anak-anak Miss bisa lihat di gambar di samping ada 3 bentuk tabung gas. Nah, gas yang berada di dalam
LPG itu akan berbentuk seperti tabung tersebut, dan volume gas di dalam tabung itu pasti sesuai dengan ukuran besar kecilnya tabung gas tersebut. Paham ya? Nah, yang ketiga yaitu menekan ke segala arah. Nah, anak-anak Miss bisa perhatikan pada gambar. Ketika kamu meniup balon, maka balon tersebut akan mengembang. Hal ini karena udara dalam balon itu menekan ke segala arah. Nah, ciri benda gas yang keempat yaitu mengisi seluruh ruang. Contohnya itu sama. Nah, gas yang berada di dalam balon tersebut akan mengisi seluruh ruang di dalam balon tersebut. Sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, ciri benda yang terakhir yaitu cat penyusun benda gas jaraknya itu berjauhan. Nah, cat penyusun benda gas jaraknya berjauhan sehingga dapat bebas bergerak. Nah, ini adalah tabel perbandingan sifat zat. Ada wujud zat padat, cair, dan gas. Nah, bentuk padat itu selalu tetap dan volumenya juga tetap. Nah, bentuk cair itu selalu berubah atau mengikuti wadahnya, dan volume benda cair itu selalu tetap ya. Nah, yang ketiga, bentuk benda gas itu mudah berubah atau mengikuti bentuk wadahnya, dan volumenya itu juga tidak tetap atau bisa berubah-ubah. Sampai di sini paham ya? Berikut adalah tugas pertama untuk anak-anak Miss. Anak-anak Miss nanti buka halaman 4 ya. Lalu kamu kerjakan kegiatan 1.1. Kamu tulislah 3 contoh benda padat dan 3 contoh benda cair. Nah, setelah itu kamu kerjakan langkah kegiatan hanya nomor 1 dan 2 saja. Setelah selesai, kamu kerjakan diskusinya. Setelah itu, kamu bisa mengirim dengan Miss melalui Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.